Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Salsabila dari kelas 11 RPLB nomor absen 14. Saya akan mereview dan mempresentasikan proyek basis data tabungan siswa yang telah saya buat. Sebelumnya, saya akan memberitahu terlebih dahulu kriteria dari penilaian proyek ini. Terdiri dari DDL, DML, DCL, prosedur, function, agregat, trigger, dan query bertingkat atau subquery. Nah, langsung saja ini proyek saya. Ini halaman utama dari proyeknya, yaitu tabungan siswa atau siswi SMKN 1 Kota Bekasi, web pencatatan tabungan siswa-siswi yang modern dan mudah digunakan. Langsung aja kita klik masuk, maka akan pindah ke halaman login. Nah, di login ini saya sudah membuat dua role. Yang pertama itu admin dan yang kedua itu user. Nah, kedua tersebut sudah termasuk ke dalam DCL, yang dimana DCL itu adalah digunakan untuk pengaturan hak akses. Pada sistem pengaturan role admin atau user memastikan hanya admin yang bisa melakukan modifikasi, sedangkan user hanya bisa melihat data. Admin dan user bisa logout lewat tombol di navbarnya. Nah, untuk DCL ini saya sudah melakukan hak akses. Di sisi admin saya beri akses full untuk mengakses fitur-fitur yang ada, dan untuk user hanya terbatas untuk mengakses fiturnya. Nah, di sini saya akan masuk ke sisi adminnya terlebih dahulu. Username-nya admin dan passwordnya admin. Di sini sudah saya daftarkan ke dalam tabel users. Nah, tabel-tabel tersebut sudah termasuk ke dalam DDL, yang dimana DDL itu digunakan untuk membuat dan memodifikasi struktur tabel. Admin tidak langsung berinteraksi, tapi tabel seperti siswa, tabungan sudah siap pakai untuk input data. Nah, jadi saya sudah membuat beberapa tabel seperti siswa, tabungan, detail tabungan, dan users. Nah, kemudian itulah DDL dan DCL-nya. Oke, kita langsung aja kita klik masuk. Oh no, not found. Apakah ada yang salah? Coba kita ulang. Nah, oke, ini sudah berhasil masuk. Maka ada notifikasi password, kita okekan saja. Nah, ini kita masuk ke dalam dashboardnya. Di sini ada selamat datang admin. Nah, di sini di dalam dashboard ini ada jumlah siswa, jumlah setoran, jumlah penarikan, dan jumlah saldo. Kita klik aja jumlah siswanya. Di sini akan berpindah halaman ke halaman siswa. Dan untuk jumlah setoran, sini akan masuk ke halaman laporan total setoran, di mana ada data nama siswa dan total setoran yang mereka setorkan untuk tabungannya. Kemudian ada jumlah penarikan. Di jumlah penarikan ada baru beberapa siswa yang melakukan total penarikan ini. Kemudian ada jumlah saldo. Nah, saldo ini juga ada data nama siswa dan saldo mereka masing-masing. Kemudian kita berpindah ke halaman siswa. Nah, di halaman siswa ini ada beberapa fitur, yaitu tambah data, edit dan hapus, serta pencarian nama siswa. Nah, di sini kita misalkan nambah data dulu deh. Kita tambah data. Saya mau menambahkan misalkan namanya Fansha dari kelas 11, jurusannya TKR. Kemudian saya simpan, maka akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Klik OK. Ini muncul di bawah sini, Alfansha. Nah,
Di sini kita bisa mencari namanya Alfansyah. Nah, dia akan muncul sini. Kemudian juga bisa kita edit. Misalkan saya mau edit Gina, saya mau edit kelasnya menjadi kelas 12. Maka ada notifikasi, kita klik OK dan dia akan berubah. Nah, ini yang disebut dengan DML, yang dimana DML itu digunakan untuk input, update, delete data dari di tabel. Nah, admin melakukan input setoran awal, tambah setoran, penarikan, edit data siswa, hapus data tabungan lewat form dan tombol di halaman admin. Nanti kita ke halaman tabungan ini. Nah, di sini juga bisa menghapus data yang belum melakukan setoran awal atau penabungan. Nah, misalkan kita tambah data lagi. Kan namanya ini. Misalkan dari TKR lagi, kita simpan dan klik OK. Kita tambah lagi, misalkan Karel misalkan terus tulisan ada L simpan. Nah, kita bisa menyimpan kita menyimpan di sini. Terus juga kita juga bisa menghapus data yang baru ditambah. Nih, kita klik hapus, kita klik OK. Nah, maka data akan berhasil dihapus. Maka dia tidak ada lagi di list halaman siswa ini. Kemudian kita lanjut ke halaman tabungan. Di sini ada banyak fitur-fitur yang dipakai untuk admin. Nah, di sini ada beberapa data siswa yang sudah melakukan penabungan. Kita mulai dari setoran awal yang tadi kita tambahkan data siswanya. Nah, ini ID dari siswa. Terdapat ada ID 15 dan ID 16. Nah, kita klik ID 15, sudah muncul otomatis nama kelasnya. Dan terus kita tinggal masukin saja setoran awalnya, misalkan 50.000, kita simpan dan klik OK. Ini akan muncul di sini dan dia akan ada ID tabungannya sendiri. Kemudian juga bisa menambah setorannya. Sini kan tambah setoran pasti banyak ya, orang bisa nambah-nambah terus, maka di sini banyak ID tabungan yang diperbolehkan untuk menambah setoran. Saya mau menambahkan setoran yang ID 15 tadi yang punyanya Alfansyah, saya mau nambahin tabungannya 60.000, maka dia akan bertambah di sininya tuh jadi 110.000. Nah, kemudian saya mau menarik uangnya juga. Nah, uangnya akan ditarik, namanya juga Alfansyah, akan menarik 40.000 dan dia akan berkurang di saldonya ini. Nah, ini fitur dari aksesnya admin. Kemudian juga ada pilihan agregat. Kita bisa melihat agregat. Di sini ada saldo tertinggi yaitu Gina Salsabila, saldonya 70.000, dan juga ada saldo terendah yaitu Ratu Syara Safira 20.000, dan rata-rata saldo juga kita bisa lihat dari sini, dan total saldo juga kita bisa lihat dari sini. Nah, saldo tertinggi dan saldo terendah ini sudah termasuk yang namanya query bertingkat. Dan query bertingkat atau subquery ini digunakan untuk mengambil data berdasarkan hasil dari query lain, misalkan menampilkan siswa dengan saldo tabungan tertinggi. Nah, seperti ini. Terus admin bisa melihat informasi ini langsung dari fitur agregat tanpa harus menghitung manual. Nah, tadi saya sudah bilang sudah ada DDL, DML, dan serta ada agregat. DCL pun sudah ada, dan juga
query bertingkat. Nah, sekarang di sini saya ada cek saldo tabungan. Yang dimana cek saldo tabungan ini saya menggunakan function, yaitu fungsi yang mengembalikan nilai seperti get saldo tabungan. Ini saya memakai fungsi get saldo tabungan yang saya buat yang dipanggil untuk cek saldo tabungan. Admin atau user bisa cek saldo dengan memasukkan ID tabungan di form cek saldo. Nah, di sini kan banyak ID tabungan. Jika kita mau melihat ID tabungannya dari Tiara, misalkan kita klik kita ID-nya 8, kita cek saja di sini, maka saldonya akan terlihat di sini 40.000. Nah, samakan di sini. Nah, kemudian kita juga bisa mencari nama siswa. Misalkan Gina, kita klik, maka dia akan muncul di sini. Oke. Selain itu saya juga ada fitur detail. Di fitur detail ini juga sangat banyak ya. Saya mau lihat detailnya dari Gina nih. Ada setoran awal dan setoran tambahan dari dia sendiri. Terus juga dari Avanza yang tadi kita lihat ada setoran awal, ada setoran dan penarikan. Nah, ini saya juga bisa membuat fitur cetak PDF-nya. Nah, ini bisa dicetak. Oke. Selanjutnya juga ada penghapusan tabungan jika ingin dihapus. Baik, untuk prosedur yang saya pakai yaitu kode SQL yang dijalankan langsung di database untuk operasi berulang, misalnya buat prosedur setoran awal yang otomatis membuat tabungan dan mencatat setoran awal. Admin cukup panggil prosedur ini lewat halaman setoran awal tanpa input manual rumit. Nah, prosedur saya pakai di setoran awal dan proses setoran dan proses penarikan. Untuk triggernya, saya kode yang otomatis dijalankan pada event tertentu di database. Misal saat insert setoran baru trigger update saldo total. Admin tidak perlu repot mengupdate saldo manual karena trigger menjaga konsistensi data saldo otomatis. Nah, jadi maksudnya aggregate itu jika saya mau menambahkan setoran, maka dia akan otomatis mengupdate data saldonya. Nah, kurang lebihnya ini adalah sisi dari adminnya. Kita logout, kita masuk sebagai user. Saya sudah register dari usernya. Kurang lebih tampilannya seperti ini, sama, cuman aksesnya dibatasi. Ini bisa ngelihat sama di dashboardnya seperti admin. Tapi bedanya di halaman siswa ini, di sisi user tidak bisa menambahkan data. Kamu tidak punya akses fitur ini karena aksesnya itu hanya milik admin. Terus edit pun sama. Dan juga di sisi tabungan, setoran juga tidak bisa. Tambah setoran, penarikan. Untuk pencarian bisa ya. Untuk detail tidak bisa. Baik, cukup dari saya presentasi project saya ini. Mohon maaf apabila ada kurang kesalahannya dalam berbicara atau penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.